Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapok 10 ingin menjelaskan tentang pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya kami ingin menyebutkan kelompok dari kami. Yang pertama Aji Yoga Pramudito, saya sendiri, dan Muhammad Mikdam Ruisul Haq. Pengertian infrastruktur. Infrastruktur merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat dengan menyediakan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya, dan rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas, dan institusi di mana bergantung pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area. Menurut ahli, mendefinisikan infrastruktur suatu yang sangat dibutuhkan. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada bagian sektor kegiatan ekonomi atau industri tidak dapat berfungsi. Selanjutnya akan saya bacakan macam-macam infrastruktur, yaitu ada 3. Yang pertama, infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi yaitu infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi publik utilitas yaitu seperti tenaga, telekomunikasi, air, utilitas, dan gas. Selanjutnya, public work yaitu jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase. Dan sektor transportasi yaitu jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan reaksi. Selanjutnya, infrastruktur administrasi meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yoga. Peranan infrastruktur. Untuk proses sebuah produksi maupun dalam penunjangan distribusi, komoditi ekonomi, telekomunikasi, listrik, dan air. Yang kedua, merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Dan yang ketiga, keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi sebagai daerah penyangga ibu kota. Selanjutnya dapat pembangunan infrastruktur. Yang pertama dari sisi positif yaitu pembangunan infrastruktur dapat dijadikan mobilitas penggerak pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah. Masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar dan pusat perdagangan lainnya. Selanjutnya, berakibat baik terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga terciptanya lapangan kerja baru serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita semakin meningkat. Yang selanjutnya dari sisi negatif yaitu berkurangnya lahan pertanian yang subur, industri dapat menimbulkan pencemaran terutama berupa pencemaran udara, air, tanah, dan pencemaran suara. Timbulnya gaya hidup yang lebih menyukai perbuatan luar negeri, yaitu impor. Terjadinya arus urbanisasi yang meningkat. Selanjutnya tumbuhnya perilaku konsumerisme dalam masyarakat dan gaya hidup yang boros. Yang selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, jadi kegiatan perekonomian di Indonesia masih bersifat padat karya sehingga kebijakan-kebijakan yang bersifat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja akan lebih efektif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, infrastruktur baik listrik, jalan maupun air bersih mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Listrik mempunyai peranan yang paling penting dalam proses produksi, oleh sebab itu kebijakan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis global sangatlah tepat dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dan dari kelompok kami, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat forum diskusi, dan nanti
akan kita jawab satu persatu. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.